Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga bulan September ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kekuatan, kesehatan Engkau berikan kepada kami sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, teguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan 17, yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ditegaskan tadi, aku akan minta kepada Bapa agar Dia memberikan kepadamu penghibur, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Saudaraku, dalam situasi akhir zaman ini, benar-benar manusia sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Dirundung dengan berbagai masalah, kesedihan, kesusahan, akibat bencana dan kejahatan yang semakin sadis di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus Hamasiah. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Sekali lagi, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Bukankah sudah ada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita? Itu betul. Segala dosa kita sudah ditebus dan dijamin keselamatan kita. Tapi saudara jangan salah. Iblis berusaha terus mempengaruhi manusia agar dijebak dengan berbagai cara, bahkan memakai firman pun dia pakai agar kita meninggalkan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Oleh karena itu, biar kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa agar Dia mengutus Roh Kudus kepadamu. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Yang pertama-tama, Roh Kudus itu sebagai guru kita, mengajar kita setiap saat. Sekali lagi, Roh Kudus itu guru kita, mengajar kita setiap saat. Apapun yang kita tidak mampu, jika kita bertanya, meminta pada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahukan. Itu di ayat yang ke-26, masih Yohanes pasal 14. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengajari kita yang tidak mengerti jadi mengerti, dan juga mengingatkan kita kepada firman Yahweh yang sudah disampaikan kepada kita. Itu yang Roh Kudus kerjakan yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Namun bila mana Roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan
mengatakannya, dia juga akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang sedang datang. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu yaitu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Iblis mempengaruhi kita supaya meninggalkan kebenaran, melawan kebenaran. Tapi Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya pekerjaan Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan berkompromi dengan pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis menuntun manusia kepada selalu kesalahan, pemberontakan, melawan firman Yahweh. Tapi Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita? Roh Kudus memerdekakan kita dari roh-roh jahat. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus di zaman akhir ini, sebab iblis berbagai macam intimidasi membuat kita takut, cemas, bimbang, gelisah. Itu pekerjaan iblis. Tapi kalau ada Roh Kudus, apapun keadaan di dalam dunia ini atau sedang menimpa hidup kita, kita selalu merdeka. Sebagaimana Stefanus ketika memberitakan firman, memberitakan Injil, dia ditangkap, dirajam pakai batu. Saat dilempari batu, dia tenang, dia merdeka. Dia melihat kemuliaan Bapa. Dan kita lihat orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hatinya merdeka sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, ataupun aniaya. Jadi sangat penting sekali Roh Kudus itu. Biarkan dia bekerja di dalam dirimu, memerdekakan engkau setiap saat apapun yang sedang engkau alami. Yang berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Mengajari kita berkata-kata untuk melawan penyesat. Itu di dalam Markus 13 ayat 11. Ya, kalau mereka menangkap engkau, kata Tuhan Yesus, jangan takut apa yang kau sampaikan kepada mereka, tapi Roh Kudus akan mengajari kamu berkata-kata apa yang harus kamu jawab kepada mereka. Di akhir zaman ini, besok lusa, pengikut-pengikut Tuhan Yesus akan ditangkap, dipaksa untuk memakai cap antikris, yaitu 666 di tangan kanan atau di dahi. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus pasti menerima itu. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan menerima itu, dianiaya, disiksa, ditanya macam-macam. Dikatakan tadi, Roh Kudus akan mengajari kamu untuk berkata-kata, menjawab mereka. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus berikan kepada kerjakan bagi kita, yaitu memberikan kuasa bagi kita untuk mengusir setan-setan di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Jadi kita dapat mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Kudus. Saya sering katakan Roh Kudus itu terang. Ya, roh iblis itu gelap. Di mana ada terang, di situ tidak mungkin ada gelap. Karena itu dua hukum alam yang berbeda tidak mungkin bisa bersatu. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus, otomatis kita tidak akan dimasuki oleh roh-roh jahat. Termasuk dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kalau engkau ada Roh Kudus, engkau pasti dapat mengusir roh-roh jahat. Bukan engkau yang dikendalikan oleh roh-roh jahat. Karena Roh Kudus itu, tadi sebelum ini saya katakan Roh Kudus itu memerdekakan kita. Dan dia juga memberikan kuasa bagi kita mengusir setan-setan.
Saudaraku, di akhir zaman ini banyak orang terikat dengan roh-roh jahat. Tapi jangan takut, karena kita punya Roh Kudus tadi, kita bisa menolak segala siasat atau permainan daripada iblis itu, karena kita diberikan kuasa mengusir setan-setan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku telah memberikan kepadamu kuasa menginjak ular dan kalajengking. Itu di dalam Lukas pasal 10 dikatakan bahwa kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi jangan takut, ular dan kalajengking itu gambaran daripada iblis itu. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Memberikan karunia-karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11. Karunia-karunia Roh Kudus itu karunia hikmat, karunia pengetahuan, iman, kesembuhan, pekerjaan mujizat, nubuatan, membedakan macam-macam roh, berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. Saudaraku, ingat, ketika kita memiliki Roh Kudus, kita dikasih hikmat bagaimana cara mengatasi masalah yang sulit, seperti ketika Salomo menghadapi dua ibu yang memperebutkan seorang anak. Dikasih hikmat. Dan kita yang dipenuhi Roh Kudus dikasih pengetahuan khusus, dikasih karunia iman, apa yang kita katakan itu terjadi. Dikasih karunia kesembuhan ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain mengalami kesembuhan. Pekerjaan mujizat juga, nubuat, membedakan bermacam-macam roh. Kita butuh sekarang ini. Jangan kita anggap kalau ada orang lain ngomong baik-baik dengan kita, oh itu kelihatannya dari Roh Kudus. Belum tentu. Maka kita butuh karunia Roh Kudus membedakan bermacam-macam roh. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka dia beritahukan ajaran orang itu salah atau rencana orang itu jahat kepadamu. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita kepada hal yang benar. Yang terakhir, saudaraku, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, memberikan, yaitu buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Orang yang dipimpin Roh Kudus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri. Itulah yang Roh Kudus kerjakan bagi kita setiap saat jika kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya tegaskan, biarkan Roh Kudus bekerja setiap saat di dalam dirimu. Orang-orang di sekelilingmu bisa mengecewakanmu, keluarga, orang tua, anak, siapapun. Tetapi ingat, ada penolong sejati. Ada yang bisa menguatkanmu, meneguhkanmu, memampukanmu, yaitu Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus katakan tadi, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan roh penghibur, roh penolong buat kamu, supaya Roh Kudus itu tinggal mengurapi kita setiap saat, sehingga kapanpun iblis mau menyerang kita, kita tahu dan kita bisa melawannya karena kita punya otoritas untuk melawan segala roh-roh jahat itu melalui kuasa Roh Kudus. Biar melalui firman ini kita dikuatkan dan semakin mengandalkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Amin. Sampai di sini firman-Nya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betapa luar biasa kasih-Mu kepada kami. Kami orang berdosa telah Engkau tebus dengan tubuh darah-Mu, Yesus Hamasiah. Dan Engkau juga mengutus Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami, memberikan kami kuasa, otoritas untuk melawan segala pekerjaan iblis.
dan Roh Kudus memerdekakan kami, membuat kami menjadi cerdas karena Roh Kudus memampukan kami untuk mengetahui hal-hal tentang firman-Mu, juga hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia kepada kami. Roh Kudus juga memberikan buah-buah roh kepada kami. Betapa luar biasa karya-Mu bagi kami. Maka kami mau tetap membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kami setiap saat, sehingga kami berkemenangan dan kami siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak, supaya imannya tetap kuat teguh menghadapi tantangan apapun dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.